Puji Tuhan, sudah lama gak ketemu, tapi hari ini adalah hari yang istimewa karena saya rasa di tengah-tengah kita hadir rekan-rekan hamba-hamba Tuhan dari GCN. Bolehkah bangkit berdiri Bapak Ibu? Iya, kasih sambutan yang paling meriah ya. Ada yang dari Batam, dari Bali ya. Wah, puji Tuhan. Senang sekali. Selamat datang dalam perkumpulan orang-orang kudus. Wih, ngeri ya. Hari ini ya saya akan sharing ya dari apa yang saya hari-hari ini saya belajar. Saudara, nah seringkali saya nggak tahu, seringkali saudara pernahkah saudara ngalamin bahwa waktu kita ibadah bersama kita antusias ya, wah kita nyanyi ya, dengar firman kita catat, kita yes amin, begitu keluar saudaraku, ketika ada tekanan, ketika ada goncangan, ketika kita ngelihat realita hidup, ketika kita ngelihat apa yang ada di hadapan kita, harga naik, perang dan segala macam, kita khawatir. Kita kayak kehilangan momentum. Kita kayaknya gak beda banyak sama orang-orang yang di luar sana yang gak kenal Tuhan. Nah, satu kali dalam perenungan Tuhan ajarkan saya Markus 4 saudara. Jadi hari ini kita akan belajar Markus pasal yang keempat. Ya, ayatnya yang pertama sampai ke 39 ya, tapi saya akan singkat saja karena waktu. Ya, ternyata kalau Bapak Ibu lihat Markus 4, di situ ada 4 babak dalam satu siklus perjalanan iman. Misalnya ya, perumpamaan yang pertama tentang seorang penabur, yaitu Markus 4 ayat 20, ayat 1 sampai 20. Lalu lanjut perumpamaan yang kedua itu tentang pelita, Markus 4 ayat 21 sampai 25. Lalu perumpamaan ketiga tentang benih yang tumbuh, ya, itu Markus 4 ayat 26 29, dan yang terakhir tentang perumpamaan tentang biji sesawi. Nah, saudara, Bapak Ibu, seringkali kita pikir ini adalah potongan-potongan yang seringkali kalau kita dengar dikhotbahkan, di-sharingkan tuh hanya satu perumpamaan. Nah, satu kali saya baca Markus 4 ayat 1, ternyata dalam satu waktu Yesus khotbahkan, Yesus bagikan keempat perumpamaan ini. Dan waktu saya renungkan, Tuhan bilang ini nyambung loh. Nah, hari ini saya mau ajak kita lihat, ya, cerita ini ternyata ada benang merahnya. Mari kita mulai dari perumpamaan yang pertama. Diagnosis tanah hati, yaitu bagaimana kita menerima firman. Nah, satu kali kalau saudara baca perumpamaan ini mengajarkan ada seorang penabur benih, lalu dia berjalan di pinggir jalan, lalu benihnya jatuh. Maksudnya amin itu pasti. Dia jatuh di pinggir jalan dan dipatok sama burung gagak. Akibatnya apa? Firmannya gak bertumbuh. Lalu ada yang firman jatuh di tanah berbatu, menerima firman dengan gembira, tapi gak berakar lama. Waktu ngalamin tekanan, jadi murtad saudara, firmannya gak kelihatan. Kayaknya sama orang dunia mah gak beda-beda amat, ya kan? Semangatnya di gereja, begitu keluar dari gereja, aku masih seperti yang dulu lagunya saudara ya. Oh, gagal lagi, jatuh lagi. Lalu yang ketiga, ya semak duri. Terima firman Tuhan, ngangguk-ngangguk. Haleluya. Begitu sampai luar saudaraku, lihat kenyataan. Lihat tekanan, khawatir, dolar 18.000. Oh, sini gak ada yang pusing ya dolar 18.000 ya. Jarang keluar negeri kan saudara, kalau katanya. Wah saudaraku, ya akhirnya gak bertumbuh, gak ada hasil. Kecuali yang jatuh di tanah hati yang subur. Lalu kita berpikir saudaraku, oh ada 4 jenis tanah. Lalu kalau kita lakukan pemuritan pembapaan, orang yang gak berubah-berubah, kita pikir, oh maklum. Banyak traumanya, tanahnya berbatu. Mulai dari batu bata, batu koral, batu karang, ada semua ini memang berat ini. Ya. Atau yang kedua, ini orang emang khawatiran, orangnya cermat banget. Kalau ada apa-apa tuh gak bisa tidur. Oh memang orang ini seperti ini. Ya. Setuju gak? Coba lihat kanan kiri, ada yang berbatu, ada yang muka-muka. Nah, tapi saudara, ternyata ada sebuah pertanyaan kritis, yaitu apa saudara? Apa yang menyebabkan kita memiliki jenis tanah yang berbeda-beda? Mengapa firman yang sama bisa menghasilkan dampak yang jauh berbeda di hati yang berbeda?
Yesus menjawab pada perumpamaan yang kedua. Karena paralel, Yesus jawab di perumpamaan yang kedua. Ya, Markus 4 ayat 21 sampai 23. Lalu kata Yesus kepada mereka, saya bacain buat saudara. Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Kenapa? Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kanan kiri punya telinga, hendaklah mendengar. Saudara, apa yang dimaksud perumpamaan Yesus? Ternyata saudaraku, pelita yang dimaksudkan Yesus adalah pelita yang menyingkapkan segala sesuatu. Waktu Yesus katakan perumpamaan kedua, Yesus mengutip dari Mazmur 119 ayat yang ke-105. Bunyinya apa? Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ternyata saudaraku, firman itu terang. Dan kalau terang itu saudara pakai dalam hidup saudara. Ya, firman-Mu itu terang. Kata terang itu saudaraku, pelita yang kalau saudara jalan, itu jalan. Saudara taruh di depan, saudara bisa ngelihat jalan di depan. Supaya saudara gak masuk got, gak kesandung, gak terantuk batu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kata terang yang kedua bagi jalanku itu firman Tuhan itu kayak terangnya matahari kalau lagi terbit pagi-pagi. Saudara gak tahu persis di depan saudara apa, tapi saudara tahu arahnya mau kemana. Tapi seringkali firmannya kita gak pakai, kita sembunyiin. Kenapa? Ya gak cocok lah, kan kita hidup mesti realistis. Iya kan, gak gampang loh hari-hari kayak gini. Kita kompromiin firman sesuai dengan kondisi kita. Saudara, tahukah saudara, jika ditempatkan di tempat yang benar, firman akan menyingkapkan segala sesuatu. Tapi seringkali kita gak mau tersingkap. Kita suka mainnya di tempat-tempat gelap. Ya kalau gak gelap, semi gelap. Agak abu-abu, agak remang-remang. Makanya Tuhan bilangin, camkanlah kamu yang punya telinga, hendaklah kamu mendengar. Kenapa saudara? Ternyata berikutnya ayatnya bilang gini. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saya pikir ayat ini dulu tuh bunyinya gini. Kalau saya ngelihat Koroni kasihan misalnya. Kasihan man kamu Ron. Udah tak kasih duit. Kalau aku kasih duitnya besar, ukuran yang aku pakai akan diukurkan kepadaku. Besok-besok aku ketemu Dian. Dian akan kasih aku besar. Karena ukuran yang aku pakai akan diukurkan kepadaku. Saya pikir bertahun-tahun itu ini. Makanya kalau pas persembahan saya pakai ayat ini ya kan. Supaya ngasihnya gede. Tapi ternyata Yesus bilang beda. Yesus bilang ingat konteks. Konteksnya firman. Artinya kalau kamu mengukur firman itu begitu berharga, maka firman yang sama akan menghargai hidupmu. Kalau engkau menaruh firman itu pada posisi yang tepat, firman yang sama akan menghargai dan mengubah hidupmu. Saudara belajar dari Daud, kenapa Daud begitu dahsyat saudara? Daud bilang, firman-Mu itu teruji seperti emas yang dimurnikan 7 kali. Oh, firman-Mu lebih berharga daripada emas tua. Bayangin emas tua. Emas muda aja mahal saudara. Emas tua. Ya kan? Saudara kalau kerja pas ketemu dapat kangtau gede lupa firman kan saudara. Wih kayaknya semangat. Tapi kalau ngerenungin firman sebentar. Makanya firman gak berlaku di hidup saudara. Ternyata rahasia tanah hati itu apa? Benih tidak bertumbuh atau tanah hati jadi keras sangat bergantung cara saudara perlakukan firman. Kalau saudara menghargainya, taruh di tempat yang semestinya, maka pemahaman saudara akan ditambah. Tapi jika saudara gak menghargainya, firman yang ada gak akan bertumbuh. Contoh, aus banget. Minum ya.
Terlalu bersemangat, saudara. Contoh, misalnya apa? Misalnya saya dulu adalah orang yang takut gagal. Saya orang yang sangat minder. Satu kali dalam doa puasa Tuhan kasih saya ayat Yesaya 48 ayat 15. Akulah yang telah memanggil kamu dari ujung-ujung bumi. Akulah yang telah memanggil kamu dan segala yang kamu perbuat akan aku buat berhasil. Ini firman buat Raja Kores, bukan buat saya. Tapi waktu doa puasa, saya ambil firman ini, saya renungin, saya jadiin ini milik saya. Terus saya bilang ini, Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku mau percaya sama proses Tuhan. Aku tahu aku gak mampu, tapi firman-Mu berkata, Engkau yang telah memanggil aku dari ujung-ujung bumi. Dan segala yang aku perbuat, Tuhan akan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Konteks ayat ini kalau di perjanjian baru, Yohanes 15 ayat 16, benar gak? Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya nama Bapa dipermuliakan di dalam kamu. Betul ya? Jadi waktu saya renungin, saya apalin tidur sambil keluar air mata, Tuhan, aku gak tahu masa depan aku apa. Tapi Tuhan, Engkau yang telah memanggil aku. Engkau yang telah memilih aku dan segala yang aku perbuat. Engkau yang buat aku berhasil. Itu jadi kepunyaan saya, saudara. Setiap saya takut, ayat ini muncul. Satu kali saya diundang pelayanan, saudara. Ngegantiin orang lain. Panitianya ngeliat gini. Masih muda ya? Bapak pendeta? Bukan. Pendeta muda? Bukan. Pendeta pembantu? Bukan. Jadi Bapak ngapain? Ya bantu-bantu. Wih, bukan apa-apa. Kok khotbah, kok pelayanan. Dulu nih saudara, waktu saya masih mahasiswa. Wih, nangis saudara, kayak saya mau pulang gitu. Kayak aduh Tuhan, gue pulang aja deh, pulang lah. Tapi hari itu firman ini muncul. Bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Saya nangis saudara. Dan hari itu dahsyat. Bukan saya yang kerja, Tuhan yang kerja. Nah hari ini banyak kita tuh bingung. Kayak orang gak punya pegangan. Dunia kemana kita ikut. Kita bilang ya namanya juga masih hidup di dunia. Makanya saudara gak ngalamin pertumbuhan. Karena saudara gak menempatkan firman sebagaimana saudara harusnya menempatkan. Nah lalu saudara bilang gini, mau Pak mau. Tapi gimana caranya? Gimana caranya menabur firman dan menumbuhkannya? Ya kalau saudara baca Markus 4 ayat 26 sampai 29 kata Yesus beginilah perumpamaan kerajaan Allah seumpama orang yang menabur benih di tanah, pada malam hari ia tidur, pada siang hari ia bangun dan benih mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang. Jadi kita nggak pernah tahu. Tabur aja. Dapat firman, tabur, terima, tinggal tidur. Nah kita enggak saudara. Baru dapat firman kita doain, Tuhan bukankah Engkau yang berkata Tuhan. Bahwa Engkau yang akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kemuliaan-Mu. Tuhan bukankah Engkau berkata Tuhan. Begitu udah amin. Gak ada, gak berubah. Masalah tetap ada. Masalah gak ada yang berubah. Situasi kondisi gereja masih sama. Komsel sisi masih sama. Terus kita bilang mana janji Tuhan. Lupa ayatnya bilang. Udah tabur. Biarkan Tuhan yang menumbuhkan dalam kasih karunia saudaraku. Terima. Duh mau kesaksian lagi saya takut. Alarm berbunyi. Ya. Satu kali saudara benar saya khawatir banget. Ini sama gejolak ekonomi itu saya takut banget. Saya doain jemaat. Aduh Tuhan. Ya Tuhan ada yang masih gojek. Ada yang masih segala macam. Tuhan tolong. Jangan sampai para pemimpin goncang fokus. Jangan sampai. Lalu satu saat Tuhan bilang gini. Kasih saya Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah dan jadilah terang sebab terangmu sudah datang. Sebab bumi dipenuhi kegelapan. Tapi terang Tuhan hidup muncul atas kamu. Terus aku bilang gini. Ayatnya sih benar. Tapi kan kita realistis ya. Harga pada naik. Wah gak mungkin. Ya. Gimana mau jadi berkat orang kita aja bingung. Tapi saya coba renungin saudara.
Saya coba nyanyiin. Saya nggak berani nyanyi sini, nanti dikomplain Dian. Jadi saya nyanyiin, saudara. Higayom katanya. Higayom kan tahu kan dinyanyiin. Terus berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa yang diperbuatnya akan berhasil. Kata merenungkan itu Haga. Saya mulai Haga. Haga itu katanya dipotong-potong. Bangkitlah. Kenapa bangkit Tuhan? Karena kamu gak bangkit-bangkit, kamu tertidur. Tuhan kenapa bangkit? Karena kamu kerjanya scroll-scroll. Makin di-scroll makin takut. Makin di-scroll makin panik. Makin di-scroll waktumu makin hilang. Terus kenapa kau harus bangkit? Bangkit karena terangmu sudah datang. Terang yang mana? Firmanku terang bagi kakimu. Firmanku pelita bagi jalanmu, terang bagi kakimu. Oh, firman yang mana? Firman yang berkata bangkitlah dan jadilah terang sebab terangmu sudah datang. Wih, saya sambut saudara, saya semangat. Saya sambil tiduran, saudara ngomong, Tuhan aku mau bangkit, terangku sudah datang. Terima kasih. Saudara daripada tidur mikirin yang macam-macam, kan muka saudara, muka-muka sulit tidur kan karena banyak pergumulan. Daripada mikirin pergumulan, mikirin firman saudara. Amin. Duh ibu, puji Tuhan ya bu ya. Ya. Mikirin firman, karena firman itu bekerja. Gak lama berapa hari kau bu ditelepon. Taufik coba kamu urusin misi kita mesti gini-gini. Dalam hati cepet banget, kalau yang gini jawabannya cepat ya saudara ya. Tiba-tiba kau budi ngomong. Oke kau budi ngomong tapi mau jadi bangkit dan jadi terang kan butuh biaya. Ya gak saudara. Dan biayanya gede, kita kan super hemat ya kan. Mau cari gedung yang lebih gede gitu. Jemaat udah bertumbuh. Tiba-tiba gak sengaja saya follow up jiwa ketemu orang yang kecewa sama komunitas. Karena dia ngerasa gereja terlalu fokus ke dalam gak pernah bermisi. Ketemu saya. Ya udah, saya pengen bermisi. Kamu kecewa sama gereja. Gimana kalau kita barter? Kamu mau apa? Coba kita kolaborasi. Dan jalan saudara. Nah, hari ini kita mulai bikin baksos ke slum area. Kita mulai bimbel. Kita mulai bagi-bagi makanan di jalanan. Dan dananya Tuhan sediain. Gak tahu dari mana. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Ternyata firman itu berkuasa loh saudara. Kalau saudara tempatin di tempat yang benar, dia mengubah hidup saudara. Yang salahnya kita mau merenungkan masalah lebih daripada merenungkan firman. Kita mencari jawaban di dunia ini daripada mencarinya kepada Tuhan. Itu sebabnya seringkali kita gagal dan kita frustasi. Saudara, firman Tuhan berkata, lepaskanlah kekhawatiranmu. Karena apa? Bumi sendiri yang akan mengeluarkan hasilnya. Firman yang saudara perlakukan sebagaimana mestinya akan bertumbuh pada musimnya. Kalau belum bertumbuh, sabar. Coba senggol dulu, sabar bilang. Mau cepet aja. Ya. Tuhan jawab cepet, kaget kita saudara. Ya saya baru doa 2 hari, tata di telepon Kobudi kaget saudara. Untung saya juga, oke siap. Walaupun mikir sudahnya ya. Tapi proses. Karena firman gak pernah kembali dengan sia-sia. Percayalah pada proses Tuhan. Nah, saudara, tahukah saudara awal yang tampaknya remeh hanya sebesar biji sesawi. Ya kecil banget. Ya tapi saudara ketika saudara bertumbuh. Firman ini akan saudaraku dahsyat saudaraku. Ya hari ini firman Yesaya 60 ayat 1-3. Ya tadinya buat saya dan saya pikir ini untuk saya supaya saya bangkit untuk memimpin teman-teman di Jakarta. Tapi ternyata hari ini bangkit bukan cuma buat teman-teman di Jakarta. Banyak orang-orang yang tadinya gak tersentuh. Anak-anak yatim yang papanya kena narkoba masuk penjara. Mamanya kawin lagi. Tersentuh, ketemu, terjangkau. Hari ini kita gara-gara ayat ini kita berani melangkah. Tikwas gak hadir hari ini ya. Belum datang. Dia bilang kok ada sekolah kok. Bisa nih kita bikin encounter. Tapi aku udah ngomong sama anaknya kita batasin 20 orang aja. Kenapa budget? Tik, masa udah didoain 2 tahun cuma 20? Open Tik. Serius. Kalau 50, open. Kalau 100, open. Duitnya gampang Tik. Nanti kita mintain 1 juta. Tenang aja pokoknya hajar aja dulu. Terserah berapa. Kenapa? Kita doain ini udah 2 tahun. Kita udah pelayanan di sekolah ini 2 tahun gak ada hasilnya. Tuhan bilang bangkit.
hajar, sikat. Ya udah saudara. Ternyata firmannya nggak buat saya. Waktu firman itu bertumbuh, dia bertumbuh menjadi pohon yang besar, saudara. Waktu dia jadi besar, katanya, dia melampaui tanaman-tanaman sayuran yang ada. Sehingga apa? Burung-burung di udara ke sana berteduh, berlindung. Saudara tahukah, saudara, Yesaya 2 ayat 1 bilang, rumah Tuhan akan berdiri mengatasi gunung-gunung tinggi. Dan dari dalam rumah Tuhan akan keluar pengajaran. Dan bangsa-bangsa akan datang untuk menerima pengajaran. Itu saudara dan saya. Kalau hari ini gak make it happen, jangan-jangan firman yang kita terima belum kita taruh di tempat sebagaimana mestinya. Itu sebabnya hari ini saudara, saya mau simpulkan perjalanan hari ini. Ada 4 saudaraku. Yang pertama, tanah. Jujur. Hari ini saudara lagi gimana kondisi hatinya? Bapak Ibu gak berniat foto saya aja? Enggak ya? Bagaimana kondisi hati saudara hari ini? Ya. Yang kedua, saudara, kalau saudara udah lihat oleh firman kondisi hatimu seperti apa. Yang kedua adalah jangan sembunyikan pelita itu. Follow the light, ikutin cahayanya. Biarkan hatimu diterangi, diselidiki oleh firman Tuhan. Supaya apa? Ketika firman itu menembus hatimu, firman itu bertunas. Kalau udah dapat jangan ditungguin, makan tidur aja. Nanti katanya Tuhan yang menumbuhkan di dalam kasih karunia. Saudara akan lihat saudara mengalami perubahan. Cara berpikir, cara bersikap. Lalu ketika itu makin bertumbuh akan jadi pohon besar. Yang dinantikan dan terjadi multiplikasi firman. Itu sebabnya saudara, mari kita refleksikan diri kita hari ini. Mari kita sama-sama merenung. Apakah ada kekhawatiran dunia yang mencekik engkau hari ini? Apakah ada pelita kebenaran yang sedang disembunyikan? Saudara, apakah saudara rela hidup di dalam proses Tuhan? Tahu gak saudara, hari ini kita tuh lagi dihimpit. Satu kali Yesus diuji. Kalau engkau anak Allah, lapar kan? Udah 40 hari gak makan, lapar kan? Jadikan batu ini jadi roti. Tapi Yesus jawabnya dengan firman, saudara. Engkau anak Allah kan? Identitasmu jelas kan? Yakin kan? Coba jatuhkan dirimu. Engkau tahu kan? Tahu kebenaran kan anak Allah kan? Bahwa dunia ini di bawah kepemilikanku. Dan kalau kamu sembah, aku kasih ke kamu. Bukankah hari ini kita ditawarkan dengan hal-hal yang sama? Kamu kekurangan duit kan? Habis bulan, habis gaji kan? Kiriman dari orang tua belum datang kan? Makanya jangan doa terus. Jangan pelayanan terus. Pikir. Pikir gak? Matamu gak pernah mikir ini kelihatannya. Mikir. Wah kita pikirin. Makin dipikir makin stres. Semua mau kita kerjain. Tapi semuanya gak ada hasil. Waktu kita capek kita bersungut-sungut sama Tuhan. Karena bukan itu yang Tuhan mau. Nangkep ya? Yesus lawan pakai firman. Identitas kita dipermainkan. Kamu anak Allah biasa aja. Yang bukan anak Allah aja. Keren hidupnya cihuy. Kamu anak Allah cuma gini-gini doang. Apa yang mau dibanggain jadi anak Tuhan? Lu lihat dong yang lain. Udah punya gandengan. Truk aja ada gandengannya. Kamu kok ya masih sendirian terus. Katanya anak Allah. Iya gak? Saudara, Yesus pakai firman jawab. Makanya saudara kalau gak menyatu dengan firman. Firman itu gak menjadi firman iman. Karena kamu abaikan, kamu gak akan pernah bertumbuh dan selalu di situ. Bahkan ada orang yang dulu cinta Tuhan habis-habisan sama Tuhan. Waktu dalam perjalanan waktu gak pernah renungin firman karena merasa udah jadi pemimpin. Tapi ternyata hari ini iman yang kamu pernah alami, kamu gak lagi ngalamin lagi. Kenapa? Apa yang sudah tidak kamu hargai akan diambil dari kamu. Tapi kalau kamu menghargai, kamu mengukurnya tepat, kamu akan ditambahkan. Cilin kalau mau tepuk tangan jangan ragu-ragu dong Ci. Sungguh.
Terakhir ya. Camkanlah. Kerajaan Allah sedang bertumbuh. Jadi ayatnya bilang gini, camkanlah apa yang kamu dengar. Soalnya saya khawatir pulang dari sini saudara juga lupa. Camkanlah apa yang kamu dengar. Sebagaimana kamu mengukur, ukuran yang sama akan ditambahkan. Makanya pay attention, teruslah menabur dan teruslah berfirman, bersinar. Mari kita tundukkan kepala, kita datang sama Tuhan. Saya mau undang pemusik, boleh maju ke depan. Bapak Ibu, waktu persiapin ini, saya merangkai ini perenungan, saya rasa lebih dari sebulan. Tapi ada satu pesan kuat, Tuhan mau bergerak. Gereja, Zen Movement itu bukan berbicara pergerakan di gereja. Pergerakan yang masuk ke marketplace, ke sekolah, ke kampus, kemana-mana. Kemana ada orang ngomong sama saya gini, kenapa kita harus jauh-jauh ke Kupang, kemana. Kenapa kita gak mulai dari dekat? Karena Tuhan berkata, pergilah mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Kita mau bergerak dimanapun Tuhan kirim. Tapi kamu gak bisa bergerak karena kamu gak punya energi. Mikirin diri sendiri aja udah susah. Kenapa? Karena kita pakai kekuatan kita. Kita gak biarin firman manunggal sama kita. Kita biarin kekhawatiran kita lebih besar daripada otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan. Hari ini, apapun kondisimu, mari izinkan Roh Kudus jamah kita. Yuk datang sama Tuhan. Kita biarkan Tuhan berbicara dalam hidup kita.